YOLO, jujur aja sama gue. Udah tidur 7-8 jam setiap hari, tapi kok pas bangun masih belek, masih lelah, masih nggak fokus. Rasanya kayak nggak ada bedanya sama semalam suntuk ngegame kan? Gue yakin banyak dari lo yang ngalamin ini. Angka 7-8 jam tidur itu mitos yang menyesatkan banyak orang. Itu jurang yang bikin lo terjebak dalam lingkaran setan lelah yang nggak ada habisnya. Lo nggak sendirian. Masalahnya bukan cuma berapa lama lo tidur, tapi kualitasnya. Tidur cukup tapi nggak berkualitas itu predator tersembunyi. Dia ngegrogoti energi lo, ngehancurin fokus lo, dan perlahan-lahan ngerusak kesehatan mental lo tanpa lo sadari. Lo kira lo istirahat, padahal otak lo cuma numpang lewat di kasur tanpa bener-bener recharge. Stop, udah cukup lo kejebak sama mitos tidur yang gak jelas ini. Waktunya lo buka mata lebar-lebar dan pahami rahasia otak lo sendiri. Gue bakal bongkar gimana caranya lo bisa istirahat maksimal, bukan cuma tidur lama doang yang bikin lo tetap kayak zombie. Ini bukan tentang banyaknya, ini tentang dalamnya. Gue tahu banget rasanya. Lo tidur 7-8 jam, pas bangun mata berat kayak ada batu di kelopak. Yang pertama dicari bukan air putih, tapi kopi. Ngantuk nggak cuma pas pagi, siang di kantor atau di kelas lo nguap mulu. Sulit konsentrasi, pikiran loncat-loncat, mood gampang meledak. Produktivitas jangan harap, yang ada cuma numpuk kerjaan karena lo nggak bisa fokus 5 menit aja. Rasanya kayak badan lo dipenjara dalam lingkaran kelelahan kronis. Padahal secara jam lo udah bebas, lo udah tidur cukup. Tapi nyatanya lo nggak bebas sama sekali. Lo cuma pindah sel dari satu sel kelelahan ke sel kelelahan lain. Otak lo itu nggak sempat meriset dirinya. Dia nggak sempat ngebuang sampah metabolik yang numpuk sepanjang hari. Dia nggak sempat ngerapihin dan mengkonsolidasi memori penting yang lo dapat. Makanya lo jadi pikun, sering lupa, dan gampang blank. Gue tahu lo pasti mikir, ini pasti cuma masalah gue kurang tidur aja. Padahal udah tidur 7-8 jam. Stop! Itu mantra kebodohan paling umum. Lo pikir kualitas tidur itu cuma mitos, yang penting kuantitas. Itu sama aja kayak lo bilang makan sampah sehari 3 kali udah cukup karena perut lo kenyang. Ini bukan cuma soal berapa lama lo merem, ini tentang apa yang terjadi saat lo merem. Masalah utama lo itu bukan kuantitas. Lo bisa tidur 10 jam sehari, tapi kalau itu cuma tidur ringan, cuma ngambang di permukaan, lo nggak akan pernah dapetin manfaatnya. Yang nggak lo dapet adalah siklus tidur kualitas tinggi. Gue ngomongin deep sleep, fase istirahat paling dalam di mana badan lo benar-benar repair diri. Gue ngomongin REM sleep, fase di mana otak lo ngeproses emosi, belajar, dan ngumpulin memori. Kalau fase-fase penting ini nggak tercapai atau cuma sebentar-sebentar, ya pantas aja lo bangun kayak abis perang. Terus, kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa lo nggak bisa masuk ke fase penting itu? Banyak banget penyebabnya. Pertama, noise sebelum tidur. Otak lo dipaksa kerja keras sampai detik terakhir sebelum mata merem. Lo scroll TikTok, lo balas email, lo nonton film action. Otak lo nggak ada transisi untuk rileks. Kedua, siklus sirkadian kacau. Lo tidur jam berapa aja sesuka hati, bangun jam berapa aja. Cahaya biru dari gadget lo ngeblok melatonin, hormon tidur lo. Tubuh lo bingung, ini siang apa malam sih? Terakhir, lo mungkin punya gangguan tidur yang lo nggak sadar. Sleep apnea, restless leg syndrome, insomnia kronis yang lo anggap cuma sulit tidur biasa. Ini semua ngeganggu siklus tidur lo tanpa lo tahu. Pertama, namanya aturan 10-30-5 detik akhir. Ini disiplin yang harus lo tanamkan. 10 menit terakhir sebelum lo benar-benar merem, matikan semua gadget. Nggak ada scroll, nggak ada notifikasi, nggak ada layar biru. Otak lo butuh waktu untuk turun mesin, bukan malah dipacu ngebut sampai garis finish. 30 menit sebelumnya, gunakan untuk relaksasi. Baca buku fisik, tulis jurnal, atau lakukan aktivitas menenangkan lainnya. Ini bukan waktu buat lo mikirin kerjaan atau balas chat penting. Ini waktu buat otak lo tahu, oke, kita akan istirahat total sebentar lagi. Bukan scroll TikTok sambil rebahan. Dan 5 menit terakhir, fokus pada pernapasan dalam. Tarik napas perlahan, hembuskan lebih pelan. Rasakan tubuh lu rileks, pikiran lu kosong. Ini untuk transisi lu ke mode istirahat secara mental dan fisik.
Jangan anggap remeh ini, karena 5 menit fokus bisa beda jauh dari 5 menit gelisah. Kedua, ada power nap detox. Kalau di siang hari lu ngerasa kayak zombie, jangan paksa terus-terusan. Ambil tidur singkat, 15-20 menit maksimal. Set alarm lo. Ini gunanya untuk memutus siklus kelelahan tanpa merusak siklus tidur malam lo. Ini kayak ngeribut sistem sebentar. Lo akan merasa lebih segar dan fokus. Penting, jangan lebih dari 20 menit. Kalau lo tidur siang kepanjangan, itu malah akan bikin lo pusing, grogi, dan yang paling parah, merusak ritme tidur malam lo. Tubuh lo bakal bingung, ini udah malam ya, kok tidur lagi? Jadi, power nap itu senjata, bukan alat untuk lari dari kenyataan. Disiplin, atau lo bakal nyesel sendiri. Pertama, jadwal tidur konsisten. Ini bukan saran, ini perintah. Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Gue ulangi, setiap hari, termasuk hari libur, termasuk Sabtu Minggu lo yang biasanya bebas mau ngapain aja. Kenapa? Karena tubuh lo itu mesin canggih yang butuh jadwal. Kalau lo asal-asalan, ritme sirkadian atau jam biologis tubuh lo bakal kacau. Otak lo bakal bingung, kapan harus ngantuk, kapan harus bangun. Akibatnya, tidur lo gak berkualitas, dan itu bikin lo gampang cemas. Kedua, ciptakan ritual malam suci. Ini bukan buat lo jadi dukun, tapi buat otak lo ngerti kalau ini waktunya mati. Lakukan hal-hal yang menenangkan setiap malam sebelum tidur. Contohnya, mandi air hangat, minum teh herbal tanpa kafein, meditasi singkat 5 menit, atau baca buku fisik. Fokus, ini sinyal ke otak lo untuk shutdown dan bersiap tidur. Lupakan scroll medsos, itu bukan ritual suci, itu dosa besar yang bikin lo makin terjebak. Ketiga, optimasi lingkungan tidur lo. Kamar lo itu markas utama, harus kondisi ideal, gelap gulita, sejuk, dan tenang. Sedikit saja cahaya bisa mengganggu produksi melatonin, sedikit saja suara bisa bikin otak lo nggak rileks total. Kalau perlu, investasi di penutup mata yang benar, earplug atau mesin white noise untuk menutupi suara-suara bising di luar. Jangan pelit untuk kualitas tidur lo, itu aset paling berharga. Dan yang paling krusial, melawan cahaya biru detik akhir. Jauhkan semua gadget lo minimal 1-2 jam sebelum tidur. HP, tablet, laptop, semua itu musuh besar lo. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar itu nipu otak lo, bikin dia mikir masih siang bolong. Otak lo bakal menekan produksi melatonin, hormon tidur lo yang krusial. Hasilnya, lo nggak ngantuk-ngantuk, mata segar, pikiran muter, dan besok pagi lo bangun kayak zombie lagi. Ini bukan cuma tentang ngantuk, ini tentang kesehatan mental lo. Stop kebiasaan bodoh ini. Jadi, gue tegaskan lagi. Tidur banyak tapi kualitasnya ampas, itu sama aja bohong. Lo butuh kualitas, bukan cuma kuantitas. Istirahat sejati itu bukan kemewahan atau sekedar me time yang bisa lo tunda. Ini adalah fondasi utama kesehatan fisik lo, kewarasan mental lo, dan tingkat produktivitas lo yang sebenarnya. Tanpa fondasi yang kuat ini, lo cuma jalanin hidup setengah hati, tanpa arah, tanpa energi maksimal. Sekarang, PR lo, jangan cuma dengerin dan ngangguk-ngangguk doang. Malam ini juga, pilih satu teknik cepat dari yang gue sebutkan tadi yang langsung bisa lo terakin. Entah itu jauhkan HP sejam sebelum tidur, atau pastikan kamar lo gelap gulita total. Dan minggu ini, pilih satu teknik jangka panjang yang akan lo komitmenkan. Misalnya, mulai atur jadwal tidur lo yang konsisten tiap malam, atau bikin ritual relaksasi singkat sebelum tidur. Bayangin bangun pagi tanpa ngantuk, mata segar, otak bekerja optimal, energi penuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lo nggak lagi jadi korban hari lo, terbawa arus kelelahan. Lo jadi kendali hari lo. Lo pantas dapat istirahat yang beneran restoratif. Udah cukup jadi zombie. Saatnya lo bangkit.